informasinya itu luar biasa, banyak sekali terkait dengan database tanaman tradisional, aktivitas farmakologinya, senyawa-senyawa yang ada di dalam herbalnya itu apa aja ya, dan itu jadi itu banyak banget ya, boleh dibuka. Nah itu peneliti ini dia pakai database tanamannya dari sini. Terus kemudian untuk mengambil proteinnya, tadi protein CL Pro ya, sama protein S2. Nah, eh, mengambil dari tadi PDB, ya kan? Nah, terus kemudian dicek mengecek apa namanya aktivitas ya dari senyawa-senyawa yang ada di tanaman terpilih. Dia memiliki aktivitas farmakologi apa aja, dan itu bisa dilihat di sini ya, Swiss Target Prediction. Terus kemudian uh, ada tool lain ya, string, yaitu untuk apa ya, membuat apa ya, merupakan database protein-protein ya, interaksi antara protein satu dengan protein yang lain. Nah, itu kan di dalam dalam respon biologis itu kan tidak hanya, biasanya tidak hanya melibatkan satu uh, protein aja gitu ya, tapi bisa rangkaian enzim ya, rangkaian enzim atau rangkaian tadi sitokin gitu ya, yang itu bertanggung jawab terhadap terjadinya penyakit tertentu. Nah, itu bisa diolah ya pakai ini database apa string. Nah, kemudian untuk ngecek apakah senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman terpilih itu dia bisa berinteraksi dengan Cl Pro maupun S2, maka dilakukan uh, docking molekuler menggunakan tool Autodoc Vena. Kemudian dilakukan visualisasi dengan tool PyMol. Ini yang dilakukan oleh artikel ini ya. Nah, sehingga kemudian dari uh, ini database-nya, yang tadi. Nah, oke. Nah, dari penelitian ini kemudian diperoleh gitu ya, bahwa senyawa di abstrak ada ya. Jadi dari penelitian ini sudah didapatkan apa, senyawa yang potensial ya sebagai anti COVID gitu, yang apa, herbal ya. Kalau sudah ketemu senyawanya kan nanti berarti ketemu herbalnya apa. Nah itu bisa didapatkan ya dengan teknik ini tadi, pendekatan docking molekuler. Nah kemudian ini contoh tadi ya, database protein itu dari PDB. Nah ini kita bisa menuliskan apa saja nama proteinnya, atau boleh ditulis kodenya ya atau ID-nya. Nah, ini kalau di penelitian ini dia protein S2-nya itu pakai kode ini gitu ya. Sementara untuk yang CL Pro-nya, CL Pro atau M Pro yang main protease itu kodenya pakai ini. Nah, di download ya, jadi bisa di download ya, kita bisa download struktur protein dari PDB. Kemudian ada tadi mempelajari apa, atmonnya ya, mempelajari atmonnya. Nah, ketika kita punya satu senyawa, baik senyawa alam maupun senyawa modern, kita mau satu senyawa konvensional maksudnya, eh, kita ingin tahu ya, apakah senyawa yang kita miliki, baik itu senyawa dalam tanaman maupun senyawa hasil sintesis ya, atau senyawa obat yang ada, itu memiliki potensi sebagai obat oral yang baik. Nah, kita bisa salah satu tool, menggunakan salah satu tool, misalnya Swiss Atma. Nah, nanti akan ada hasil analisis radar jadi dengan prosedur yang sangat mudah itu ya. Nanti kita sudah dapat data yang sangat banyak ya, data yang sangat banyak,
dan kemudian hasil analisis radar. Nah, dari hasil analisis ini akan ketahuan ya, kalau semuanya ada di dalam lingkaran ini, di dalam apa, area pink, maka berarti itu merupakan prediksi obat oral yang baik. Nah, seperti itu ya. Dan datanya ini banyak banget macam-macam dan itu bisa kita pakai. Oke, terus kemudian ada juga yang ini apa, toolnya beda ya. Kalau tadi Swiss Atma, ini toolnya Atme ya, Atme. Nah, garing T, T itu adalah toxicity ya, toksisitas. Nah, itu nanti akan selain data Atma juga data apa, toksisitas ya, data toksisitas. Nah, itu kita bisa ya dari ambil data dari sini. Oke, nah misalnya ya di sini ada kriteria untuk kriteria screening obat oral itu OP-nya atau availability-nya yang bagus adalah ini 30% ya, setidaknya apa, 30%. Kemudian yang drug likeness score-nya ya apa yang bagus ya minimal berapa, 0,18. Nah, itu kita bisa cek ya dari senyawa kita ya. Dia akan memiliki oral availability-nya berapa, drug likeness-nya, score-nya berapa, dan seterusnya. Nah, terus tadi ada Swiss Target Prediction ya. Ini tadi dipakai ya oleh uh, penelitian COVID tadi ya. Nah, di sini kita ketika punya senyawa ya, kita bisa masukkan senyawanya itu, kemudian kita enter gitu ya. Nah, nanti sudah akan muncul data seperti ini. Ini misalnya ibuprofen ya. Nah, terus obat kita itu, nah dia bisa menjadikan protein-protein yang ada di kolom 1 itu sebagai target. Nah, terus probability-nya berapa? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, yang paling, jadi semakin ke bawah probability-nya itu paling paling rendah itu. Nah, oke ya. Ini berarti apa? Protein target. Nah, kemudian kategori dari protein target ini apa? Apakah dia itu enzim atau faktor transkripsi atau protein transporter atau reseptor. Nah, itu nanti ada di sini. Dan jadi dia berikatannya itu dengan apa ya. Oke. Nah, terus kemudian eh, ini gambaran kalau kita input nama senyawa dalam Swiss Target Prediction. Nah, jadi kalau kita baru punya senyawa, tapi kita belum tahu ini senyawa ini memiliki aktivitas farmakologi apa, ya tinggal dimasukkan di Swiss Target Prediction. Ini salah satu tool ya, ada tool yang lain ya. Nah, dari sini nanti kita cek, oh dia berinteraksi dengan protein ini. Kemudian kita pelajari nih, protein ini itu berkaitan dengan penyakit apa aja. Misalnya karbonit reduktase ya, dia terlibat dalam apa patogenesis atau patofisiologi penyakit apa aja gitu. Nah, otomatis kalau senyawa kita potensialnya besar berkaitan dengan enzim ini gitu ya, maka uh, punya potensi untuk menghambat ya progresivitasnya penyakit tertentu tadi. Kemudian nah ini juga ya yang lain yang mirip dengan Swiss Target Prediction itu adalah way to drug ya. Biasanya disingkat W2D ya. Way to drug. Nah, namanya pas online. Nah, pas online. Jadi uh, ini harus
register dulu ya, harus daftar dulu untuk bisa menjalankan way to drug. Nah, ini nanti tadi untuk bisa melihat drug repurposing ya. Kalau senyawa yang kita input itu adalah senyawa yang sudah digunakan untuk pengobatan tertentu. Nah, ini tadi yang string tadi ya. Nah, string yang saya ceritakan yang dia akan bisa menggambarkan hubungan antara protein-protein yang terlibat di dalam suatu fisiologi penyakitnya, dalam satu mekanisme terjadinya penyakit tertentu. Jadi ada pathway ya, untuk menuju penyakit tertentu. Itu digunakan menggunakan string, dan ini juga register dulu ya string. Nah, dari artikel tadi itu diperoleh hasil ini ya, diperoleh hasil nih, ya, tanamannya yang bermacam-macam, dan ini senyawa-senyawa terpilihnya ya. Jadi dari database Chinese tadi itu kan masing-masing tanaman ada senyawanya. Itu semuanya di screening dulu ya, pakai tadi uh, Swiss target ya dan lain-lain tadi. Nah, kemudian terakhir nanti lakukan docking terhadap tadi CL Pro sama S2. Nah, sehingga bisa diperoleh hasilnya ternyata yang paling tinggi aktivitasnya itu adalah pupurarin ya, itu terhadap CL Pro. Tapi terhadap S2 itu bukan purarin ya, tetapi adalah dipupulin ya, karena nilai minusnya ini ya, nilainya paling rendah ya, nilainya paling rendah, nilai binding energinya. Nah, ini gambarannya. Kita bayangkan kalau dari puluhan, ratusan tanaman ya, terus kemudian di sana juga pasti ratusan ribuan senyawa. Kalau kita harus uji coba satu-satu, betapa borosnya ya, boros waktu, boros tenaga, boros dana ya, dan lain-lain, dan belum tentu berhasil. Nah, maka oleh karena itu bisa dilakukan analisis seperti ini sebelum kita menguji ke in vitro ya, menguji ke in vivo, menguji ke klinis. Nah, seperti itu. Ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat sehingga penemuan obat menjadi lebih cepat ya. Jadi bioinformatika ini sangat membantu di dalam proses penemuan obat menjadi lebih lebih cepat itu melalui ini ya. Jadi bisa dengan pendekatan yang tadi ekspresi gen, dan bisa dengan pendekatan uh, doken molekuler ini. Nah, uh, itu ya, sekedar memberikan gambaran terkait dengan pemanfaatan database bioinformatik ya untuk apa, drug discovery atau bisa drug repurposing. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu ya untuk pengantar kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, masih ada sedikit waktu. Kira-kira bisa ditangkap nggak yang saya sampaikan? Izin Prof. Nani, izin bertanya ini. Ya. Tadi kan udah banyak banget tools-tools sebenarnya yang sejauh itu ternyata gitu. Saya tidak pernah bersentuhan langsung memang dengan alat-alat dengan tools-tools yang digunakan untuk analyze atau data bank untuk bioinformatika. Saya pernah publish juga terkait dengan molecular docking. Saya belajar dari teman saya gitu, dan Ya. itu lumayan rumit juga ternyata. Karena kita memang harus Rumit banyak. tapi asik. Nah, yang saya tanyakan untuk beberapa tadi saya tertarik dengan yang ATME tadi, Prof.
Ya, dan tools yang untuk kita bisa melihat eh, proses atma suatu senyawa gitu gitu, Prof ya, ya. ya, Itu apakah harus dalam bentuk senyawa tunggal yang bisa kita gunakan sebagai bahan uji, ibaratnya seperti itu, atau bisa dari beberapa gabungan senyawa. Misalnya kita punya eh, tumbuhan, misalnya ya ini untuk teman-teman yang dari bahan alam mungkin. Tapi karena saya juga farmakologi, jadi saya penasaran juga tidak hanya terkait dengan obat saja, tapi obat-obat herbal juga. Nah, misalnya nih punya tumbuhan yang kandungan senyawanya sudah teridentifikasi dan sudah pernah terisolasi juga gitu kandungan senyawa aktif. Kemudian itu bisa kita masukkan karena dia komponen di Prof gitu. Bisa nggak ya. kita masuk Prof sebagai bahan uji atau memang harus senyawa yang sudah terisolat, isolat lah ya, isolat atau yang sudah terisolasi menjadi satu senyawa tunggal saja yang bisa digunakan untuk tadi yang atme tes tadi, Prof. Ya, oke. Nah, karena memang yang bekerja di tubuh kita itu senyawa ya. Ya, jadi memang yang dimasukkan di input ke sana senyawa. Tapi senyawa kita bisa dapat informasinya dari mana-mana, ya kan? Bisa dari jurnal, ya kan? Misalnya kita uh, concernnya mungkin ke tanaman apa ya, taman yang lagi tren misalnya, bajakah misalnya atau apalagi lah banyak ya. Nah, uh, terus nah dari situ kita bisa gali informasi ya senyawa-senyawa yang sudah ditemukan dari tanaman yang kita teliti itu apa. Nah, itu senyawa itu bisa kita pakai gitu untuk jadi karena kita mau ngecek ini misalnya tanaman yang belum banyak diteliti gitu ya, belum banyak diteliti, kita pengen tahu nih tanaman ini punya aktivitas apa saja gitu. Nah, basisnya tetap senyawa. Ya, kita cari senyawa dari jurnal-jurnal kita cari ya senyawa yang sudah ditemukan dari tanaman tadi itu senyawa apa aja. Nah, baru senyawa itu kita inputkan ke tempat tadi. Nah, nanti akan ketahuan ya apa eh, aktivitas yang dihasilkan oleh setiap senyawa yang bisa dihasilkan oleh setiap senyawa. Seperti itu ya. Jadi bisa pakai tadi Swiss target prediction, bisa pakai stitch ya. Tadi saya belum sebutkan stitch. Nah, stitch itu eh, produk dengan string yang tadi ya. Kalau string itu interaksi obat dengan obat, tapi kalau stitch itu interaksi obat dan protein. Nah, jika Swiss target prediction tadi kan obat dengan protein, seperti itu. Nah, baru nanti kita kaitkan dari protein-protein tadi, itu kita pelajari protein-protein ini dia berkaitan dengan uh, uh, penyakit apa aja, ya. Bisa berhubungan dengan penyakit apa aja, itu bisa kita pelajari misalnya dengan program apa KIGG ya, KIGG yang tadi juga ada disebutkan di jurnal tadi, itu bisa sehingga nanti akan menjurus ya ke penyakit apa itu ya jadi memang berbasis senyawa ya tapi sekali lagi bukan tidak harus senyawa kita harus mengisolasi sendiri senyawa itu tidak ya apalagi sekarang LC-HRMS itu untuk ekstrak itu sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak ya tentang senyawa dan itu bisa kita cek itu Bu Evi. Nggih, Prof. Terima kasih ilmunya, Prof. Masih ini waktunya sudah habis. eh, Kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin bisa di pending untuk pertemuan berikutnya. Ya, khawatir kalau sekarang ada kuliah lagi kan? Ini perkuliahan terakhir hari ini, nggih. Oh gitu. Oh iya. Oke, silakan kalau memang masih ada. Cukup ya? Ya, oke, baik. Cukup untuk perkuliahan pengantar ya pada pagi hari ini.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih banyak, Prof. sama-sama. Rafael. Izin pamit, teman-teman. Ya, Bu.